الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita, sehingga pada saat ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka at-tafaqquh fi din. Dan tentunya kita semua telah mengetahui keutamaan-keutamaan dari menuntut ilmu, dari memperbanyak bekal ilmu. Itu keutamaannya kita, sebagian dari kita telah mengetahuinya. Sampai Ibnu Jauzi berkata, laisa fil wujudi syai'un asyrafa minal ilm. Tidak ada di wujud alam semesta ini sesuatu yang lebih mulia dari ilmu. Laisa fil wujudi syai'un asyrafa minal ilm. Maka tentunya di saat seseorang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, memperbanyak ilmu, maka tentunya itu merupakan keutamaan yang sangat luar biasa yang kebanyakan dari manusia tidak mengetahui akan hal tersebut. Kemudian juga Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala berkata, afdalul asya'i atazayyudu minal ilm. Afdalu al-asya', hal yang paling utama atau sesuatu yang paling utama, atazayyud, ini selalu ingin menambah, memperbanyak ilmu syariat yang dia miliki. Tidak pernah dia merasa cukup. Ya, atazayyudu minal ilm, selalu menambah, memperbanyak ilmu yang telah dia ketahui. Dan itu tentunya merupakan perkara yang paling utama. Maka seorang muslim senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sebab-sebab supaya dia istiqamah di atas talabul ilm, untuk senantiasa menambah ilmu, mempelajari ilmu. Dia banyak berdoa, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diperbanyak ilmunya dan untuk istiqamah di atas ilmu tersebut. Dan termasuk dari ilmu
termasuk dari ilmu adalah perkataan para sahabat. Ya, perkataan salaf itu termasuk dari ilmu. Oleh karena itu, di sini saya sebutkan kisah Saleh ibnu Kaisan dengan Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Berkata Saleh ibnu Kaisan, ijtama'tu ana wa Ibnu Syihab. Kami berkumpul, saya dengan Ibnu Syihab. Wa nahnu natlubu al-ilm. Kami saat itu sedang menuntut ilmu. Wajtama'na ala an naktuba as-sunan. Maka kami sepakat ya untuk menulis sunnah-sunnah, yakni hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakatabna kulla syai'in sami'na ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami menulis segala sesuatu hadis yang kami dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka tulis semuanya. Itu maqal yang berkata Az-Zuhri, naktubu ma jaa an ashabihi. Kita juga akan menulis apa-apa yang datang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menulis semuanya itu. Fakultu, yang berkata Saleh ibnu Kaisan, laisa bisunnah. Perkataan para sahabat itu, para salaf, itu bukan sunnah. Ya. Faqal bal huwa sunnah. Tidak. Bahkan itu merupakan sunnah. Merupakan sunnah. Penjelas dari hadis atau ayat dan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kataba wa lam aktub. Maka Az-Zuhri rahimahullah ta'ala menulis ya apa yang datang dari para sahabat, walam aktub. Ini Saleh ibnu Kaisan rahimahullah ta'ala tidak menulis apa yang datang dari Zuhri dari sahabat, dari para salaf. Maka beliau mengatakan fa anjaha wa dayat, maka dia berhasil dalam menuntut ilmu, sedangkan saya terlantarkan, artinya ilmunya sedikit. Ya, jadi perkataan salaf, para sahabat, para tabi'un, tabi'ut tabi'in, itu termasuk juga ilmu, ya, termasuk juga ilmu. Jadi yang saya inginkan di sini, di saat kita menukilkan dari perkataan sahabat, salaf, ya, kita mengambil ya pemahaman dari mereka. Artinya jangan kita mengingkari akan hal tersebut. Ini asar ini diriwayatkan oleh Abdul Razak dengan sanad yang sahih, Kemudian kita lanjutkan pelajaran kita berkaitan dengan Hilyatu Talibi al-Ilm karangan Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala. Pembahasan kita pada kali ini yakni berkaitan dengan memanfaatkan umur, waktu. Jangan kita sia-siakan waktu kita, umur kita, sehingga kita akan menyesal pada hari kiamat. Kita akan baca apa yang disebutnya oleh mu'alif. Setelah itu saya akan menyebutkan perkataan-perkataan salaf yang berkaitan dengan seseorang itu hendaknya memelihara waktunya, memanfaatkan umurnya, Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, al-i'radu an majalisi al-lagwi.
Ya, al-i'rad. Al-i'rad yakni berpaling, meninggalkan majalis. Ya, majalis tempat duduk yang di situ ada lagu. Lagu itu asal maknanya sebagaimana disebutnya oleh Singkiti rahimahullah taala, yaitu ma la faidata fihi min al-aqwali wal af'ali. Ya, ma la faidata fihi, sesuatu yang tidak ada faedahnya. Ya, tidak ada faedahnya di sini, baik perkara dunia ataupun perkara akhirat, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Ya, ma la faidata fihi min aqwal, dari perkataan. Ya, terkadang seorang muslim menghabiskan waktunya untuk berbicara dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, senda gurau saja. Nah, ini yang diinginkan di sini. Wal af'al, begitu pula perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Maka itu makna dari lagu. Ya, ma la faidata fihi min aqwali wal af'al. Dan kita seorang muslim itu telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk semangat di dalam melakukan segala yang bermanfaat. Jangan kita menyia-nyiakan detik dari umur kita, ya, waktu dari umur kita. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Muslim, ihris ala ma yanfa'uk, semangatilah engkau terhadap perkara yang bisa memberikan manfaat kepada engkau. Manfaat di sini manfaat dalam perkara dunia dan dalam perkara akhirat. Ya, kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu, untuk semangat melakukan sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada kita. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Kemudian engkau semangat juga engkau harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu dasar dari seseorang itu berpaling, meninggalkan segala perkara yang tidak bermanfaat padanya. Kemudian lagu ini, ya, senda gurau atau sesuatu yang tidak bermanfaat ini terbagi dua. Terbagi dua. Yang pertama yang disebutnya oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yang pertama, laisa fihi faidatun wala madarrah. Ya. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya, juga tidak ada, ya, mudaratnya. Tidak ada kejelekannya. Ya. Dia berkata sesuatu yang, ya, mubah, melakukan sesuatu yang mubah, tapi tidak ada manfaatnya untuk kehidupan dunia misalnya. Ya, untuk kesehatan badannya. Dia melakukan main-main misalnya, permainan yang tidak bermanfaat untuk tubuhnya. Berbeda halnya misalnya dengan olahraga yang di situ menjadikan tubuhnya itu kuat. Ya. Olahraga. Tapi di sana ada permainan yang tidak ada manfaatnya untuk kesehatan tubuhnya. Ini, ya, laisa fi faidah wala madarrah. Tidak ada juga mudaratnya. Di sini Ibnu Taimiyah mengatakan, fala yanbaghi lil aqili
ayadhhaba waqtuhu fihi li'annahu khasarah. Maka keadaan ini fala yanbaghi, tidak sepantasnya orang yang berakal, yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, ayadhhaba waqtuhu, waktunya itu pergi, hilang, ya, dengan tidak ada faedahnya. Tidak ada faedah dalam perkara dunia dan tidak ada faedahnya dalam perkara akhirat. Li'annahu khasarah. Dikarenakan ini merupakan kerugian. Ya, merupakan kerugian. Rugi dia. Dia akan menyesal, sebagian dalam Muslim, bahwa setiap majelis, ya, kita duduk, nah, dan di situ tidak ada manfaatnya, maka itu kita akan menyesal pada hari kiamat. Walaupun seseorang itu dimasukkan ke dalam surga, masuk ke dalam surga, tapi dia akan menyesal. Kenapa dia menyesal? Telah hilang waktunya, yang mana kalau dia gunakan untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran, untuk murojaah, dan lain sebagainya, itu akan menambah derajatnya dalam surga. Tapi waktunya hilang seperti itu, begitu saja. Maka pada hari kiamat dia akan menyesal. Akan menyesal. Ya. Kenapa? Saat saya di dunia tidak memanfaatkan waktu saya, sehingga saya seperti si fulan mendapatkan tingkatan yang tinggi dalam surga. Itu akan menyesal. Walaupun seseorang itu masuk surga, tapi dia tidak memanfaatkan waktunya dengan baik, maka dia akan menyesal. Maka dia akan menyesal. Itu bagian pertama. Bagian yang kedua, lagwun fihi madarratun. Ya, lagu, senda gurau, tapi di dalamnya ada mudarat, ada kejelekan, ada perkara yang diharamkan. Misalnya seseorang duduk dengan teman-temannya menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain, ya, walaupun dia senda gurau, tapi dia ceritakan kejelekan si fulan itu waktu mondok di sana seperti ini, banyak makan saja, ya. Seperti misalnya banyak makan, banyak tidur, ya, murja, ya, malas-malasan. Nah, dan ini biasanya rasanya itu, ya, rasanya itu jiwa itu senang untuk menyebutkan itu, ya. Seakan-akan teman duduk itu, ya, tidak akan senang kecuali dengan menyebutkan kejelekan teman-temannya. Maka ini mudarat padanya, ya. Apa mudaratnya? Pada hari kiamat mereka ini akan, ya, menyerahkan kebaikan-kebaikannya, kebaikan amalan kebaikannya pada orang yang dikebahi tadi. Disebutkan, oh si fulan seperti ini. Di saat, ya, anaknya, ya, mendaftar di sini seperti ini. Itu orang tidak tahu diri. Ya, seperti, ya. Ini mudarat ini. Ya, ini termasuk dalam bagian ini. Ya. Fa innahu muharramun alaih. Maka pada keadaan yang kedua ini haram baginya. Haram baginya untuk duduk atau melakukan senda gurau dalam perkara ini. Ya, dia harus meninggalkan tempat tersebut. Ya, harus dia meninggalkan tempat tersebut kalau dia tidak bisa menasihati dan merubah suasana menjadi perkara-perkara yang bisa mendatangkan manfaat pada kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kemudian hal ini al-irad, ya, berpaling, meninggalkan majelis-majelis lagu ini merupakan, ya, sifat kaum mukminin. Sifat kaum mukminin yang akan mendapatkan kemenangan, yang akan mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Salah satu sifat-sifat mereka, ya,
adalah mereka berpaling dari perkara-perkara ya lagu, sesuatu yang tidak berfaedah, baik itu ya sesuatu yang jenis pertama tadi tidak ada manfaatnya dan tidak ada mudaratnya, begitu pula ya yang kedua, jenis yang kedua ya ini merupakan sifat kaum mukminin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 3. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung, telah selamat kaum mukminun. Sifat mereka alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang mana di dalam salat-salat mereka itu khusyuk. Ya, tidak memikirkan ya perkara ini, perkara yang terjadi di jalan, yang di pasar, ya, yang di rumah, di kampung. Mereka khusyuk, memusatkan pikiran mereka kepada salat atau yang berkaitan dengan salat. Ya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Syahidnya di situ. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan mereka ini kaum mukminun yang mendapatkan keselamatan ini, mereka ini ya berpaling dari al-laghu, sesuatu yang tidak bermanfaat, mereka meninggalkan hal tersebut. Meninggalkan hal tersebut. Begitu pula dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sami'u lagwa a'radu an. Jika mereka mendengarkan ya, bukan mereka ini ikut ya, berbeda dalam bahasa Arab itu berbeda dengan kata sami'a dan kata istama'a. Ya, kalau sami'a itu artinya kebetulan mendengarkan. Kebetulan apa? Mendengarkan. Kalau istama'a ada istaf'ala wa dan istaf'ala istama'a. Itu artinya ya mendengarkan, itu menyaksikan dan mendengarkan. Menyaksikan dan mendengarkan perkara tersebut. Menyaksikan dan mendengarkan perkara tersebut. Ya, ini dia memang punya tujuan, keinginan untuk mendengarkan hal tersebut. Itu bedanya dengan sami'a dengan istama'a. Istama'a punya tujuan untuk mendengarkan perkara tersebut. Ya, misalnya istama'a Zaidun ad-darsa. Berarti maknanya dia punya tujuan untuk mendengarkan pelajaran. Tapi kalau sami'a ya sami'a Zaidun ad-dars, ya kebetulan dia lewat mendengarkan pelajaran ya, seperti itu. Ya, jadi sini wa idza sami'u lahu wa a'radu anhu. Dan mereka ini orang-orang mukmin, orang-orang yang selamat dari kaum mukminin itu ya, jika mereka mendengarkan ya, mereka tidak sengaja tiba-tiba mendengarkan kejelekan, perkara-perkara yang tidak bermanfaat, a'radu anhu, mereka berpaling, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat tadi, perkara yang tidak bermanfaat tadi. Kemudian dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza marru bilagwi marru kirama. Ya, jika mereka yakni kaum mukminin yang akan mendapatkan keselamatan, ya, wa idza marru bilagwi, jika mereka melewati ya, melewati sesuatu yang tidak bermanfaat, senda gurau yang tidak bermanfaat, marru kirama, mereka itu melewat dengan mulia. Ya, mulia di sini disebutnya oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, yakni di saat seseorang mendapatkan majelis, ya, ada majelis di situ ada perkara-perkara tidak bermanfaat, maka kita rubah. Ya, misalnya saudara-saudaraku, coba kita
memikirkan kehidupan dunia ini. Umur kita ini hanya sesaat. Kalau kita misalnya bisa berzikir atau kita bercerita yang perkara-perkara yang bermanfaat, nah, seperti itu, dia berikan manfaat atau dia mengambil manfaat. Misalnya, coba akhi, bisakah kita memberikan misalnya manfaat berkaitan dengan permasalahan ini, supaya kita mendapatkan pahala pada hari kiamat. Nah, itu mana dari kirama. Ya, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ya, jika melewati ada kumpulan ya manusia yang mereka itu senda gurau dengan perkara yang tidak bermanfaat, maka marru kirama. Mereka mengambil manfaat ya dan memberikan manfaat kepada orang-orang tersebut kalau dia mampu. Ya, kalau dia mampu. Ini 3 ayat yang kita sebutkan dan tentunya masih ada yang lain. Ya. Di sini kita sebutkan perkataan Asy-Syinkiti rahimahullah taala berkaitan dengan apa yang kita sebutkan tadi. Beliau mengatakan dalam ayat yang pertama tadi, ayat di surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 3, beliau mengatakan fiha, dalam ayat-ayat ini, inna min sifatil mu'minin, bahwa sesungguhnya termasuk dari sifat-sifat kaum mukminin al-muflihin, kaum mukminin yang mendapatkan keuntungan, mendapatkan keselamatan, i'raduhum i'raduhum anilahu. Mereka itu berpaling, menjauhi senda gurau yang tidak bisa atau tidak dapat mendatangkan manfaat baik dalam perkara dunia ataupun perkara akhirat. Fiha inna min sifatil mu'minin al-muflihin i'radahum anilagu. Ya, mereka berpaling, meninggalkan dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى لا تطع بساط من يغشون في نادهم المنكر. Maka jangan sekali-kali engkau injak, tato, injak, bisat itu karpet. Ya, ini di sini umum maknanya itu yang engkau jangan duduk, jangan bergaul ya dengan orang-orang, seperti itu maknanya ya. La tato bisat tadi karpet ya, tempat duduk. Man yaghshaun fi nadihim al-munkar. Yaghshaun yaitu melakukan ya, yang melakukan fi nadihim. An-nadi itu maksudnya majelis ya, dalam majelis mereka kemungkaran. Ya, kemungkaran. Jangan kita ikut dengan mereka, ya, ikut duduk bersama mereka, ya. Sebagian orang, ya, dia terkadang duduk dengan teman-temannya atau dengan sekelompok orang, ya, di saat mereka berghibah, menceritakan kejelekan orang lain atau perkara lain dari kemungkaran, musik, nyanyian dan lain sebagainya, dia berdalil, kayaknya saya tidak bisa mengingkari dengan tangan, kemudian dengan lisan, berarti saya ingkari dengan hati saya, ya. Tapi dia tetap duduk, ya. Dia mendengar kemungkaran, ya, perkara ghibah, musik dan lain sebagainya, kemudian dia berdalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa illam yastati', ya, fa biqalbi." Kalau dia tidak mampu mengingkari kemungkaran dengan tangan, dengan lisan, maka dengan hatinya. Maka dia berdalil dengan hadis itu, dia mendengarkan. Ya, ini tidak benar. Ya, oleh karena itu Ibnu Taimiyah menyebutkan, kalau memang
orang ini benar-benar mengingkari dengan hatinya, ya, maka tidak mungkin dia duduk bersama mereka. Ya, tidak mungkin dia duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang melakukan kemungkaran, baik itu dengan ghibah dan perkara lain. Itu kalau memang dia jujur, maka tidak mungkin dia duduk bersama mereka. Ya, kalau dia duduk bersama mereka, berarti menunjukkan dia ini setuju, ya, atau rela, ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Oleh karena itu, sebagai contoh, dulu waktu saya di Fius, di masa hidupnya Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala, di saat itu sementara dibangun pondok Fius, masjid besar, yang kalau antum, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi antum semua, ya, menuntut ilmu di Yaman, ya, itu di saat dibangun saat itu ada di sana, kalau pekerja itu atau orang-orang awam makan kot. Kot itu semacam daun atau semacamnya daun, namanya daun kot, ya, diambil biasanya pucuknya, kemudian dimakan pelan-pelan sampai sini membesar begini, ya. Tapi kalau antum nanti datang ke Yaman pertama kali, yang kira itu dia semacam penyakit, begini tuh anunya, ini besar begini sebelah, ya. Sebagian orang kaget, apakah orang mereka sakit atau apa ini? Ya, itu namanya makan kot, ya, seperti ini. Ya. Di situ Syekh Abdurrahman rahimahullah taala tidak mau melewati, ya, beliau saat itu ingin memeriksa atau mencek pembangunan masjid atau karpet atau semacam dalam masjid, ya. Beliau tidak mau melewati. Kalau mau lewati situ, mereka ini harus dikeluarkan atau tidak boleh makan kot. Tidak boleh makan kot. Ya, syahidan di situ. Ya. Kalau seseorang itu, seorang mukmin yang jujur, itu tidak mampu untuk membiarkan kemungkaran, mesti dia rubah. Ya, kalau tidak mau bisa rubah, dia tinggalkan. Ya, jadi itu yang disebutnya oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, bahwa seseorang itu kalau dia mendengarkan kemungkaran, ya, dalam majelis, tidak tepat dia berdalil misalnya, dia mengingkari dalam hatinya, maka dia duduk bersama mereka. Kalau benar-benar dia mengingkari, mesti dia meninggalkan tempat tersebut. Kalau dia tidak bisa merubah kepada suasana yang syar'i, ya. Dan ini kita semua, ya. Kita semua terkadang, ya, karena tidak enak, karena yang berbicara ini menceritakan ghibah ini, ya, orang yang kita tuakan dan lain sebagainya. Berat ini. Berarti kalau saya nasihati berat, saya tinggalkan berat. Sudah, saya ingkari dengan hati. Ini banyak terjadi, ya. Makanya kita berusaha untuk mengingkari sekemampuan kita. Kalau tidak bisa, maka kita tinggalkan tempat tersebut dengan berbagai alasan. Ya, misalnya di saat seseorang menceritakan kejelekan orang lain, apalagi kalau kejelekan ulama, kita misalnya, kayaknya saya ke belakang dulu, atau misalnya ada urusan sedikit. Kalau ada keinginan buang air, saya ke WC dulu, dan lain sebagainya, supaya selamat dari kemungkaran tersebut, tidak ikut di dalam kemungkaran tersebut. Tsumma qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wa yahtikuna astarul adab, ya, dan mereka tidak boleh, jangan duduk, kembali ke sebelumnya, jangan duduk dengan orang-orang yang melanggar atau merobek, ya, batas-batas astar, batas atau tabir, batas-batas dari kesopanan dan adab, ya. Jangan kita
duduk dengan orang-orang seperti itu. Mutaghabiyan an dzalik. Engkau seakan-akan tidak tahu itu. Ya, pura-pura tidak tahu. Padahal dia mengetahui bahwa itu kemungkaran. Tapi dia biarkan dirinya duduk bersama mereka. Seakan-akan itu tidak mengetahui bahwa itu kemungkaran. Mutaghabiyan an dzalik. Fa in fa'alta dzalik, jika engkau melakukan itu, ya, ikut duduk bersama orang-orang yang melakukan kemungkaran, fa inna jinayataka 'alal ilmi wa ahlihi 'azimah. Ya, maka kejahatanmu, kejelekanmu, ya, pada ilmu yang kau bawa, ya, karena orang yang berilmu itu, orang yang memikul ilmu itu mulia, ya. Tapi kalau dia rela melakukan perkara-perkara yang buruk, maka tentunya ini merupakan perbuatan kejahatan kepada ilmu itu sendiri dan kepada orang-orang yang berilmu. Ya, fa inna jinayataka ala ilmi wa ahlihi 'azima. Maka kejahatanmu pada ilmu dan pelakunya itu sangat besar. Sangat besar. Ibnu Sa'im menyebutkan dalam perkara ini, ya, beliau mengatakan kalau kejelekan pada dirinya sudah jelas. Ya, di saat seorang penuntut ilmu, orang yang khatib, imam, tapi dia melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat atau perkara-perkara yang mendatangkan dosa, maka tentunya manusia akan mengatakan, oh, seperti ini ternyata para penuntut ilmu ini. Ya, penuntut ilmu. Ya, apalagi kalau ditambah lagi, oh, ternyata Wahabi ini seperti ini. Ya, apalagi ditambah lagi seperti itu. Ya, jadi memperburuk suasana keadaan ilmu dan orang-orang yang membawa ilmu. Ya, ini pada dirinya. Terus bagaimana dengan beliau di sini mengatakan ala ilmi wa ahli, pada ulama yang lain, ya, pada ulama. Kejahatan dia pada ulama, keburukan yang dia timbulkan pada ulama. Beliau Ibnu Taimin menyebutkan, ya, manusia akan mengatakan, ya, oh, haula tulabul ilm, mereka ini para penuntut ilmu. Wa haula ulama, mereka ini para ulama. Ya, dan beginilah hasilnya. Ya, beginilah hasilnya para ulama, ya, menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang berbahaya, perkara-perkara yang tidak bermanfaat, perkara-perkara yang diharamkan. Ya, jadi mereka hukumi, ya, dengan perbuatan kita, perbuatan salah seorang dari kita, mereka hukumi semua. Ya, para ulamanya, oh, seperti ini ternyata Wahabi ini, seperti ini. Ya, mereka sibuk dengan perkara yang tidak bermanfaat. Maka itu berarti dia di sini telah menjelekkan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Ya, dari sini kita melihat di mana seseorang itu harus menjaga waktunya. Ya, menjaga waktunya dari perkara lagu, perkara yang tidak bermanfaat. Ya, oleh karena itu berkaitan dengan ini saya akan sebutkan sebagian perkataan salaf, ya, yang menunjukkan bahwa para salaf itu sangat, ya, menjaga waktu mereka, menjaga waktu, umur, ya, yang mereka miliki. Yang pertama kita sebutkan dulu hadis Abu Barzah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Beliau mengatakan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergeser, ya, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba itu pada hari kiamat, ya, tidak akan bergeser
Tidak akan berpindah kedua kakinya hatta yus'ala an umrihi fima afnah. Sampai dia itu ditanya ya dari umurnya, waktunya, di mana dia habiskan, di mana dia gunakan waktu tersebut. Ya, apakah dalam kemaksiatan? Apakah dalam perkara yang tidak berguna? Nanti akan kita ditanya. Lalu kalau kita pikir, ya kita hayati keadaan kita pada hari kiamat. Kita ditanya, ya fulan, di mana waktu engkau habiskan? Dulu saya habiskan waktu saya dengan melihat internet, ya, melihat gambar-gambar para wanita yang bukan mahram saya, menghabiskan waktu saya di internet. Apakah kita tidak malu pada hari kiamat? Ya, kita akan ditanya akan hal itu. Tentunya kita akan merasa malu. Maka jaga, ya, mari kita menjaga diri kita masing-masing, menjaga waktu kita, menjaga mata kita. Jangan sampai kita menjadi orang malu pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Di sini perkataan Ibnu Hajar rahimahullah taala, ya, perkataan Ibnu Hajar rahimahullah taala. Beliau mengatakan, innani lata'ajjabu mimman yajlisu khalian anistighal. Ya, innani, sesungguhnya, ya, ata'ajjab, saya heran, ya, mimman yajlis, pada orang-orang yang duduk khalian, ya, anistighal, dia itu tanpa ada kesibukan dalam perkara amalan kebaikan. Ya, dia duduk menghayal, ya, memikirkan sesuatu sehingga terkadang menjadi was-was. Ya, dikarenakan was-was itu sebabnya adalah banyak menghayal. Ya, terkadang malahan, ya, pada sebagian keadaan auzubillah, kerasukan jin, ya, keserupan dikarenakan banyak menghayal. Ya, itu sebagian orang seperti itu. Ya, makanya Ibnu Hajar mengatakan di sini, innani la ta'ajjabu mimman yajlisu khalian an al-istighal. Ya, dia, ya, tanpa ada kesibukan sesuatu dengan sesuatu dari perkara kebaikan, ya, baik pada perkara dunia ataupun akhirat. Ya, itu Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Kemudian berkata Ibnu Aqil, ya, berkata Ibnu Aqil rahimahullahu ta'ala, ya, berkata Ibnu Aqil rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, inni la yahilu li an udai'a sa'atan min umri. Ya, sungguh la yahilu li, tidak halal bagiku, an udai'a, ya, menyia-nyiakan, menelantarkan, sa'atan min umri, ya, sesaat dari umurku, ya, itu tidak halal bagiku, saya sia-siakan, ya. Nah, jadi di sini, ya, Ibnu Aqil rahimahullah taala, beliau tidak mau waktunya itu berlewat tanpa ada amalan kebaikan, baik itu berzikir, ya, membaca, menulis dan lain sebagainya dari perkara yang bermanfaat. Ya, inilah yahilu li an udai'a sa'atan min umri. Ya, kemudian beliau mengatakan setelah itu, beliau mengatakan ini sebagai penyemangat bagi orang-orang yang telah berumur. Artinya umur itu bukan penghalang untuk mendapatkan ilmu, untuk menjadi dai, untuk menjadi orang-orang yang bisa mengajarkan ilmu syariat kepada kaum muslimin. Itu bukan penghalang. Ya, umur itu bukan penghalang
untuk mendapatkan ilmu syar'i. Beliau sini mengatakan, wa inni la ajidu min hirsi ala ilmi, dan saya mendapatkan diriku semangat ya untuk menuntut ilmu. Wa inni la ajidu min hirsi ala ilmi, mendapatkan diriku ya dalam semangat untuk menuntut ilmu. Wa ana fi asri asamanin, dalam keadaan saya itu sudah 80 tahun lebih. Ya, 85, 89, ya, fi asri asamanin, 80 tahunan umurnya beliau. Sudah 80 tahun. Kita ya sebagian kalau sudah 50 tahun atau 40 tahun sudah malas, lemas, ya, lesuh, tidak mau belajar. Nah, ini sudah 80 tahun. Ya. Wa ana fi asri asamanin, sekitar umur berapa? 80 tahun. 80 tahun. Asyaddu mimma kuntu ajiduhu wa ana ibni ishrina sana. Ya. Semangat saya itu lebih kuat ya dibandingkan yang saya dapatkan pada diriku di saat saya itu masih umur 20 tahun. Masih 20 tahun. Kita rata-rata di sini 20 ya, 18, 19, 20 sekian ya. Ini beliau mengatakan di umur saya 80 tahun itu lebih saya semangat ya dibandingkan di masa mudaku di umur 20 tahun ya, menunjukkan ya semangat para salaf dalam menuntut ilmu walaupun di umur mereka yang telah menginjak 80 tahunan. Kemudian di sini perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ya, beliau mengatakan idaatul waqti, idaatul waqti asyaddu minal maut. Ya, menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan umur itu lebih parah dibandingkan kematian. Lianna idaatal waqti taqta'uka anillahi wa anil akhirah. Dikarenakan di saat kita menyia-nyiakan waktu, maka itu akan memutuskan kita, menghalangi kita dari beramal ya, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ya, fa inna idaatal waqti taqta'uka anillahi wa anil akhirah. Memutuskan kita dari untuk beramal kebaikan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wal mautu yaqta'uka anid dunya wa ahliha. Sedangkan kalau kita hanya mati ya, mati meninggalkan dunia dan meninggalkan orang-orang di dunia, tidak mengapa ya. Tapi kalau waktu kita sudah terlantar, waktu kita disia-siakan, maka kita tidak akan mendapatkan amalan kebaikan yang bisa menjadikan derajat kita pada hari kiamat menjadi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Nah, kita lanjutkan sedikit berkaitan dengan pelajaran ini. Kita sebutkan hadis dan perkataan salaf berkaitan dengan menjaga, memanfaatkan umur kita. Kemudian waktu ini itu merupakan perkara yang kebanyakan manusia menyia-nyiakannya. Ya, mereka sia-siakan. Mereka lalai dengan manfaat dari umur mereka. Oleh karena itu dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ya, dua kenikmatan. Jadi waktu itu kenikmatan. Ya, kenikmatan. Maghbun, ya, ghaban, maghbun, yani tertipu, lalai. Ya, maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Kebanyakan banyak manusia. Ya, coba kalau kita lihat, ya, orang banyak lalai, ya, jalan-jalan saja. Ya, seakan-akan hidup itu hanya untuk dunia. Ya, saya tidak tahu apakah terbayangkan pada diri mereka. Ya, mereka akan meninggal. Ya, nah, maka ini mesti kita selalu mengingatnya, memahaminya, bahwa waktu itu kenikmatan. Ya, maghbunun fi makatsirun minan nas as-sihah. Yang pertama, kesehatan. Ya, jadi kesehatan itu merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Ya, kesehatan merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu kalau kita melihat, kalau orang sudah sakit-sakitan, ya, amalannya, ya, boleh dikata sangat sedikit. Ya, jadi di saat Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kenikmatan ini, kesehatan, gunakan itu. Semangat, baik itu menuntut ilmu, ya, salat, sedekah, dan lain sebagainya, gunakan. Wal faragh, yang kedua adalah waktu luang. Ya, waktu luang. Ya, di mana kita, ya, di saat ini mungkin masih bujang, belum punya tanggung jawab yang besar. Ya, maka gunakan waktunya kita. Gunakan untuk menghafal, ya, menghafal Al-Quran, menghafal hadis,
Ya, dan perkara-perkara lain yang bisa mendatangkan manfaat pada hari kiamat. Ya, pada hari kiamat. Kemudian yang berikutnya hadis Anas. Ya, yang menunjukkan bahwa seseorang itu hendaknya menggunakan waktunya, umurnya, ya, walaupun sedikit dia gunakan untuk kebaikan, untuk mendapatkan kebaikan pada hari kiamat. Ya, dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, ya, beliau berkata, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, in qamat as-sa'atu, jika kiamat itu tegak, ya akan tegak. Wa biyadi ahadikum, dan di tangan seseorang itu, di tangan seseorang itu, fasilatan, fasilah, bisin. Fasilah itu bibit kurma. Ya, dia masih memegang bibit kurma atau bibit yang lain dari tanaman. Fa in istata'a, maka jika dia mampu, alla yakum, dia jangan dia berdiri, sebelum dia berdiri, hatta yagrisaha, sampai dia menanam bibit tersebut, hendaknya dia lakukan. Padahal itu kiamat sudah mau tegak. Ya, dia tidak bisa panen lagi, tidak bisa panen. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan kepadanya, ya, menganjurkan untuk menanam bibit tersebut sebelum kiamat tegak. Ya. Apa ini? Menunjukkan, ya, seseorang itu hendaknya memanfaatkan waktunya. Walaupun hanya sesaat, sedikit, gunakan waktu itu. Ya, gunakan untuk berzikir. Ya, berzikir. Banyak amalan-amalan yang mudah. Ya. Yang bisa kita lakukan dengan cepat, singkat, tapi pahalanya luar biasa. Luar biasa. Seperti misalnya subhanallah bihamdi, subhanallahil azim misalnya. Ya, zikir ini telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habibatani ila rahman. Ya, sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat menyenangi zikir ini. Ya. Saqilatani fil mizan, berat timbangannya pada hari kiamat. Ya, timbangannya berat. Ya. Khafifatani ala lisan, mudah diucapkan oleh lisan. Ya, kalau misalnya kita gunakan waktu kita 5 menit untuk berzikir, dengan zikir tersebut berapa nanti timbangan kita? Ya, akan berat. Ya, dalam ayat ini, dalam hadis ini hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Muqbil dan Syekh Al-Albani rahimahullah taala, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, dalam hadis ini menunjukkan keutamaan bercocok tanam. Ya, mungkin masing-masing dari kita, ya, orang tua kita atau keluarga kita itu ada tanamannya, baik itu padi dan lain sebagainya. Ya, pohon misalnya pohon kelapa, ya, menanam pohon kelapa itu dalam Islam dianjurkan. Ya, dianjurkan, bahkan setiap, ya, yang diambil dari pohon itu, baik itu daunnya atau buahnya dicuri atau buahnya dimakan oleh kelelawar, buahnya, ya, dipotong. Ya, kita ada tanaman misalnya menanam sesuatu di samping jalan, mereka potong. Semuanya itu pahala. Semuanya pahala walaupun kita tidak niatkan di dalam hal tersebut. Ya, sebagaimana dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan, ma min muslim yaghrisu, dari kata gharasa, ya, yaghrisu gharsan, menanam tanaman, menanam pohon, ya, illa kana ma ukila minhu, maka apa yang dimakan darinya. Ya, antum menanam buah, menanam pohon berbuah, kita makan. Wa ma suriqa minhu, apa yang dicuri, orang mencuri, ya,
Anak buah diambil begitu saja, dicuri oleh anak-anak atau orang besar. Wa ma akala sabu', binatang buas. Ya, misalnya tanam jagung dimakan, misalnya babi misalnya. Ya. Wa ma akalat atoir, dan apa yang dimakan oleh burung. Ya, jambu mente misalnya, ya, buahnya itu biasa dimakan kelelawar, apa istilahnya, diambil dimakan buahnya, kemudian bijinya itu hilang atau jatuh di tempat lain. Ya. Wala yarza'uhu, kata roza'a, wala yarza'uhu ahadun. Yarza'uhu maknanya itu mengambil, memotong, mengurangi, mencabut dan lain sebagainya. Wala yarza'uhu ahadun ila kana lahu sadaqah, kecuali baginya akan mendapatkan sedekah dari seluruh apa yang diambil tadi, yang dimakan, dia makan, yang dicuri, yang dicuri, yang dimakan binatang buas, yang dimakan burung, yang dirusakin oleh orang lain, dia jalan, dia potong saja, biasanya seperti itu. Ya, di jalan biasanya itu anak-anak atau orang-orang yang nakal, mereka potong itu pohon. Semuanya itu pahala. Semuanya itu pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian kita ambil lagi dua asar lagi. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, fal aqilu man a'ta kula lahadhatin, fal aqil, orang yang berakal, orang yang berakal, man a'ta kula lahadhah, memberikan kula lahadhah yakni waktu, saat, pada setiap saat dalam hidupnya, haqqaha minal wajib alaih, haqqaha minal wajib alaih, dari perkara yang kewajiban atasnya, menggunakan waktu tersebut untuk melakukan kewajiban, melakukan perkara yang semestinya dia lakukan, fa in baghatahu al-maut ruya musta'idda, ruya musta'idda, jika kematian mendatanginya dengan tiba-tiba, maka dia siap menghadapi kematian tersebut, siap menghadapi kematian, dikarenakan kematian itu apa? Tidak akan jika telah datang maka tidak minta izin, kamu sudah siap mati kah? Tidak ada itu, atau kayaknya untuk belum siap nih karena umurnya masih 20, umurnya masih 17. Tidak ada itu. Kalau sudah datang, ya datang. Maka kita tetap siap. Siap. Seperti tentara siap berperang. Kapanpun siap untuk mati. Tentunya siap dengan apa? Dengan melakukan amalan-amalan kebaikan. Dengan siap, dengan melakukan amalan kebaikan yang bisa mengantarkan seorang kepada perkara kebaikan pada hari kiamat. Kemudian yang terakhir kita baca dari asar berkaitan dengan pelajaran kita pada malam ini, perkataan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau mengatakan, "Idza amsayta", jika engkau masih di waktu sore, di waktu sore, fala tantadir as-sabah, maka jangan engkau menunggu menunggu waktu di pagi hari, artinya jangan menunda-nunda amalan kebaikan di pagi harinya. Terkadang seseorang ada niat untuk melakukan kebaikan, janganlah nanti sebentar, kayaknya nanti pagi saya lakukan.
Jangan itu. Begitu pula misalnya di waktu pagi misalnya dia punya niat untuk sholat duha, misalnya sholat duha, nantilah saya lakukan nanti sebelum zuhur, ya jam 11. Di situ terkadang dia tidak sadar, lupa membaca atau lupa sholat sehingga dia tidak sholat duha dan lain sebagainya. Jadi kalau ada kesempatan jangan ditunda-tunda. Ya, ada kesempatan untuk melakukan amalan jangan diakhirkan. Idza amsayta fala tantadiri as-sabah wa idza asbahta fala tantadir al-masa. Dan jika engkau masuk di waktu pagi hari, jangan engkau menunggu waktu di sore hari. Jangan ditunda amalannya nanti datang ya waktu sore. Jangan. Wa khudh min sihatik limaradik. Dan gunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Ya, terkadang kalau orang itu sudah sakit, maka tidak bisa melakukan apa-apa dari kebaikan. Ya, maka selagi kita masih sehat, masih kuat, lakukan kebaikan dengan ya semangat yang besar, ya, dengan kesungguhan dalam melakukan kebaikan, sehingga di saat datang sakitnya, ya, kalau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk kita sakit, maka di situ ya kita telah melakukan amalan kebaikan. Wa min hayatika limautik. Dan gunakan ya beramal di masa hidupmu sebelum datang kematian. Sebelum datang kematian yang mesti terjadi pada setiap orang. Nah, apakah boleh bagi seseorang, ini ada pertanyaan, apakah boleh bagi seseorang mengajarkan kitab yang dia belum pelajari, namun dia memahami kitab tersebut dengan mengkajinya? Nah, yang pertama, perlu kita ketahui bahwa kita belajar pada seorang ulama, ya, pada seorang syekh dan lain sebagainya, itu adalah mempelajari hal-hal yang pokok. Ya. Adapun tambahan ilmu, tidak mungkin kita itu merasa cukup dengan apa yang kita pelajari di majelis-majelis seperti ini. Tidak. Ya, yang kita pelajari di majelis-majelis seperti ini, terutama di kalangan para ulama tentunya, itu adalah mempelajari pokok, kaidah-kaidah ilmu. Ya, setelah itu kita kembangkan. Tapi kalau kita cuma berharap dari seorang alim, seorang ulama, itu yang kita harapkan itu tidak ada dalam arti faedahnya sedikit, ilmunya sedikit. Ya, oleh karena itu berkata Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, i'lam ana aktsara istifadati minal kutub. Ketahuilah bahwa kebanyakan faedah ilmu yang saya dapatkan itu dari kitab. Dari kitab, artinya bukan dari gurunya, ya, hanya dari gurunya. Karena tidak mungkin, ya, tidak mungkin seseorang itu mendapatkan ilmu yang banyak ya tanpa membaca kitab. Tentunya setelah dia mempelajari usul, kaidah-kaidah ilmu dalam misalnya fikih, ya dia pelajari kaidahnya seperti ini. Ya seperti misalnya yang merojih dalam permasalahan seperti ini, bagaimana caranya merojihkan suatu permasalahan, menguatkan suatu permasalahan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian juga berkata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Wasabi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan seseorang itu hendaknya membaca kitab setelah dia mempelajari usulnya, ya, dasar-dasar ilmu, maka hendaknya dia membaca kitab. Ya, dikarenakan beliau mengatakan membaca kitab itu tidak dikhawatirkan, ya, tidak kekhawatiran dalam membaca kitab kecuali dia belum paham, belum ada pemahaman yang baik terhadap kitab.
Ya, atau kitabnya misalnya kitabnya bukan dari kitabnya ahli sunnah. Adapun kalau kitabnya ahli sunnah, kemudian dia masalah telah mempunyai pemahaman, tentunya di sini ya dari gurunya misalnya, kata gurunya telah memberikan semacam semacam tazkiyah bahwa masalah antum paham dalam permasalahan ini, ya, memahami kitab, ya, maka seperti itu, ya, maka jika seseorang ya telah mempelajari usul dalam lugah misalnya, telah memahami, ya, walaupun kitabnya itu dia belum pelajari, ya bisa saja diajarkan, ya, tapi dengan syarat tadi dia telah belajar, telah memahami kaidah-kaidah ilmu dalam hal tersebut, ya, dalam hal tersebut, ya. Nah, dalam hal tersebut betapa banyak para ulama mengajarkan ilmu, ya, kitab, ya, yang mereka sebelumnya belum pelajari, tapi mereka bahas, mereka kaji, ya, kemudian mendatangkan faedah dari kitab-kitab yang lain. Ya, sebagai contoh juga, alhamdulillah, ya, kitab ini saya belum pelajari sebelumnya, ya, saya belum pelajari. Begitu pula fikih yang duhur itu Ibnu Suja, ya, saya belum pelajari juga, ya, tapi artinya alhamdulillah saya telah membaca kitab-kitab lain atau dari para ulama, ya, Syekh Abdul Rahman secara umum, Syekh Muhammad Al-Imam, ya, tapi seperti itu kemudian kita kembangkan dengan pemahaman dan dari para ulama melalui kitab-kitab mereka, Jadi kesimpulannya tadi boleh saja, ya, tapi dengan syarat tadi telah memahami kaidah-kaidah ilmu, misalnya dalam nahwu, ya, sudah belajar sampai kotor nada, dia sudah paham, gurunya mengatakan masalah antum paham, ya, maka bisa membuka pelajaran lain dalam kitab nahwu, ya, walaupun dia belum mempelajarinya, mempelajarinya. Itu mungkin yang kita sampaikan, yang kita baca pada kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengan apa yang kita baca dan apa yang kita dengarkan, dan memberikan kepada kita keistiqomahan, ya. Kita banyak berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan, ya, memberi keistiqomahan. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua dalam surganya, dalam Jannatul Firdaus. Begitu pula pada orang-orang yang mendengarkan pelajaran ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita semuanya, ya, dengan dikumpulkannya, ya, di dalam Jannatul Firdaus. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.